Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, pastinya udah siap kan untuk memulai pelajaran? Kali ini kita akan pelajari tentang regresi. Yuk kita pelajari regresi supaya kamu bisa memprediksi hasil hanya dengan melihat data yang ada. Sebelum memulai, apakah kamu tahu apa itu regresi? Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu fungsi atau kurva yang dapat mewakili pola umum dari data yang ada, meskipun tidak harus melewati semua titik data. Nah, contoh penggunaan regresi dalam berbagai bidang adalah yang pertama, dalam bidang sosial. Regresi digunakan untuk memprediksi pertambahan penduduk per tahun. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Regresi digunakan untuk menentukan pengaruh promosi terhadap penjualan. Yang ketiga, dalam bidang teknik. Regresi digunakan untuk menentukan pengaruh holding time dengan kekuatan material. Setelah memahami pengertian regresi, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih perbedaan antara regresi dan interpolasi, karena keduanya sering digunakan dalam analisis data, namun memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Regresi sering digunakan ketika data mengandung noise atau ketidakakuratan, sehingga hasilnya lebih fokus pada pola yang lebih besar daripada nilai individu. Sedangkan interpolasi sering digunakan ketika kita ingin mengetahui nilai di antara dua titik data yang sudah ada, seperti dalam kasus pengukuran yang presisi tinggi. Jika dilihat berdasarkan kurvanya, regresi didasarkan pada asumsi bahwa kumpulan titik data berasal dari hasil pengukuran yang mungkin mengandung kesalahan. Oleh karena itu, kurva yang dihasilkan tidak perlu melalui setiap titik. Sedangkan interpolasi didasarkan pada asumsi bahwa titik-titik data sangat akurat atau ralat dapat dianggap tidak ada. Oleh karena itu, kurva yang dihasilkan harus melalui semua titik tersebut. Baik, sekarang kita akan belajar tentang regresi linear. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait secara matematis, yaitu memodelkan variabel yang tidak diketahui dan variabel yang dikenal sebagai persamaan linearnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah contoh data kalau digambarkan dalam sebuah grafik regresi linear. Nah, jadi kalau linear itu pasti grafiknya garis lurus nih, seperti pada gambar ini. Kalau berbeda dengan non-linear, kalau non-linear dia tidak bisa garis lurus, pasti dia bisa berbentuk lingkaran, elips, dan lain sebagainya. Oke, misalnya datanya itu X1 menunjukkan Y1, X2 juga menunjukkan Y2, dan sampai seterusnya. Nah, garis lurus yang tadi itu dinamakan dengan fxi atau hasil dari nilai sebenarnya dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Ini merupakan nilai sebenarnya. Nah, misalkan ketika kita melakukan prediksi, contoh di titik Y itu kan nilai prediksi atau hampirannya. Nah, di situ antara Y asli dengan Y hasil prediksi, pasti kalau misalnya ada selisih seperti ini, berarti dia otomatis memiliki kesalahan atau D-nya tadi. Maka hasil kesalahannya atau errornya itu hasil dari Y prediksi dikurang dengan Y aslinya atau fxi-nya. Jadi nanti ya namanya kita prediksi, pasti kita juga menghitung errornya, berapa persen error yang kita hasilkan dengan hasil prediksi tersebut. Semakin kecil errornya, berarti dia menunjukkan hasil prediksi kita semakin baik atau semakin bagus. Oke,
Nah, metode yang digunakan dalam regresi linear adalah metode kuadrat terkecil. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin. Seperti terlihat dalam gambar yang sudah kita jelaskan tadi kan. Nah, caranya itu adalah dengan mengkuadratkan D kuadratnya tersebut. Nah, jadi D kuadrat sama dengan Y1 dikurang Fx1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Fx2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah Yn dikurang Fxn kuadrat. Nah, bentuk regresinya itu kan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, jadi kita harus mencari dulu nih nilai A dan B-nya. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Untuk B sama dengan N sigma dari XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Setelah didapat A dan B, lalu masukkan ke persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX untuk memprediksi apakah garis regresi yang kita buat sudah mempunyai kesalahan yang sekecil mungkin. Maka perlu dihitung suatu koefisien yang dinamakan koefisien korelasi R. Koefisien korelasi mempunyai harga dari 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, maka R-nya semakin baik. Rumus untuk menghitung R. R sama dengan akar dari dt kuadrat dikurang d kuadrat per dt kuadrat, di mana dt kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI dikurang Y bar dikuadratkan. Nah, untuk d kuadrat sama dengan I sama dengan 1 sampai N buka kurung YI dikurang A dikurang BXI tutup kurung kuadrat. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang regresi linear ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke regresi nonlinear. Nah, di regresi nonlinear ini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi eksponensial, yang kedua fungsi kuadrat. Kita mempelajari fungsi eksponensial terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, fungsi eksponensial ini memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat BX, yang dimana itu merupakan persamaan 1. Bentuk dari fungsi eksponensial ini bisa kita ubah ke bentuk ln, ada ruas kiri. Kalau kita ubah bentuk ln pada ruas kiri, tentu ruas kanannya mengikuti ya teman-teman, menjadi ln Y sama dengan ln A dikali E BX. Nah, A dikali E BX itu bisa kita ubah atau bisa kita tulis nih menjadi ln Y sama dengan ln A ditambah BX ln E. Nah, teman-teman, kalau di induksi matematika ln E itu sama juga dengan 1. Jadi, dapatlah hasilnya ln Y sama dengan ln A ditambah BX. Nah, itu merupakan persamaan 2. Setelah kita dapat persamaan kedua, maka kita asumsikan bahwa P sama dengan ln Y, A besar sama dengan ln A, Q sama dengan X, B besar sama dengan B. Sehingga dapatlah persamaannya menjadi P sama dengan A besar ditambah B besar kali Q. Nah, persamaannya sudah dapat. Nah, itu pun sudah bentuk regresi linear. Penyelesaiannya juga kita bisa menyelesaikan dengan regresi linear sehingga diperoleh nilai A dan B. Setelah nilai A dan B diketahui atau didapat, maka dilakukanlah proses inverse sehingga menjadi A besar sama dengan ln A menjadi A sama dengan E pangkat A, B besar sama dengan B menjadi B kecil sama dengan B. Selanjutnya, teman-teman bisa nih memasukkan nilai A dan B ke persamaan 1 sehingga diperoleh Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Nah, di fungsi eksponensial ini ada namanya perhitungan koefisien korelasi R, yang dimana dt pangkat 2 sama dengan sigma I
sama dengan 1 sampai N, buka kurung Y proyeksi kurang Y bar pangkat 2 dengan D pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, buka kurung Y proyeksi kurang A dikali E pangkat BXI pangkat 2 menjadi R sama dengan akar dari DT pangkat 2 dikurang D pangkat 2 per DT pangkat 2. Baik, kita lanjut ke regresi polinomial. Bentuk umum dari regresi polinomial yaitu seperti yang sudah tertulis, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah ANX pangkat N, dan itu menjadi persamaan 5.7. Dan untuk persamaan errornya bisa kita lihat di layar, yaitu yang menjadi persamaan 5.8. Nilai X dan Y sudah diketahui dari data. Yang perlu dicari adalah nilai A0, A1, A2, dan AN. Sedemikian rupa sehingga harga D pangkat 2 menjadi minimum. Bentuk penyelesaiannya bisa kita lihat seperti gambar yang menjadi persamaan 5.9. Persamaan 5.9 merupakan persamaan simultan yang dapat diselesaikan dengan Gauss elimination, Gauss Jordan, iterasi maupun yang lainnya. Yang didapat dari persamaan 5.9 adalah nilai dari A0, A1, A2, AN. Selanjutnya masukkan A0, A1, A2 sampai AN ke persamaan 5.7. Koefisien korelasi R dapat dihitung seperti yang ada pada gambar berikut. Notasi A0, A1, A2 sampai AN menyatakan order polinomial yang akan dihitung. Polinomial order 1 menghitung A sampai A1. Polinomial order 2 menghitung A sampai A2. Polinomial order 3 menghitung A sampai A3 dan seterusnya. Contoh soal regresi linear. Tentukan persamaan garis yang mewakili data berikut ini. Dengan contoh data grafik yang menghubungkan antara nilai X dan Y pada tabel ini, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini ya. Pada kolom pertama yaitu ada 10 data dari data X dan Y tadi. Dan XI-nya itu adalah nilai dari X dan YI-nya adalah nilai dari Y. Dengan sigma XI-nya yaitu 152 dan sigma YI-nya 186. Dan untuk XI, YI itu adalah nilai X dikali dengan nilai Y. Maka hasilnya dapat pada kolom 3. Dan nilai sigma XI YI nya adalah 2432. Dan untuk XI kuadrat atau kolom keempat itu adalah nilai X dikuadratkan. Nah, ini dapatlah jumlahnya pada kolom keempat, dan sigma XI kuadratnya ada 2912. Untuk kolom kelima, YI dikurang Y rata-rata terus dikuadratkan. Nah, untuk mencari nilai Y rata-ratanya itu teman-teman bisa menggunakan Excel ya. Nah, sehingga setelah dijumlahkan hasilnya itu terdapat pada kolom 5 ini. Nah, untuk YI dikurang A BXI dikuadratkan ini, untuk mendapatkan hasilnya pertama itu kita harus mencari nilai A dan B nya. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan nilai seperti pada kolom ke-6 ini. Nah, gimana sih untuk mendapatkan nilai A dan B nya? Maka teman-teman harus menyimak video penjelasan saya yang berikutnya ya.
dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX, untuk mencari nilai A dan B-nya kita bisa menggunakan rumus yang tertera di sini. Untuk mencari nilai B, N sigma XI YI dikurang dengan sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Nah, 10 itu adalah jumlah data dari X dan Y tadi, dikali dengan sigma XI YI dikurang dengan 152, itu adalah nilai dari sigma XI 186 sigma YI, dan juga sigma N 10 sigma XI kuadratnya 2912 dan sigma XI kuadrat 152. Seharusnya ini 152 dikuadratkan ya teman-teman. Nah, sehingga hasilnya itu didapatkan minus 0,6569. Untuk mencari nilai A, kita harus memasukkan nilai Y rata-rata dan X rata-rata dan juga nilai B yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk nilai Y rata-rata dan X rata-rata, teman-teman bisa mencarinya dengan menggunakan Excel seperti yang sudah saya sebutkan pada penjelasan tabel tadi. Nah, sekarang nilai Y rata-ratanya itu adalah 18,6 dan X rata-ratanya 15,2. Nah, sekarang kita masukkan saja Y rata-ratanya 18,6 dikurang dengan nilai B yang kita cari tadi, yaitu minus 0,6569 dikali dengan X rata-rata 15,2, maka hasilnya itu didapatkan 28,5849. Nah, sehingga persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 28,5849 dikurang 0,6569X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasinya dengan rumus R sama dengan akar DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat. Nah, untuk mencari DT kuadratnya ini kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung YI dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Nah, hasilnya itu sama dengan 4496,4 dan D kuadratnya sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung YI dikurang A dikurang BXI dikuadratkan, hasilnya 236,7535, sehingga nilai koefisien korelasinya kita dapatkan 0,7232.